Bapa, dalam nama Yesus kami minta roh hikmat, wahyu, dan pengertian turun ke antara kami, memenuhi kami sehingga kami mengerti kebenaran, kami mengerti jalan-Mu, kami mengerti cara-Mu, kami kenal isi hati-Mu, dan kami berjalan seirama dan seritme dengan Kau. Sampai garis akhir kami didapatin menjadi orang yang menyenangkan hati-Mu dan paling Kau cintai, paling Kau kasih, dan paling berkenan di hadapan-Mu. Kami ingin didapatin menjadi orang yang menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu. Terangin mata hati kami, buat kami mengerti, dan kami mau belajar menaklukkan pikiran kami kepada firman, pada kebenaran, supaya hidup kami berjalan dalam pusat kehendak. Dalam nama Yesus kami akan belajar firman-Mu. Haleluya, amin. Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita meski tahu bahwa Bapak kita itu Bapak yang baik. Tuhan punya maksud dan tujuan ketika kita menjadi orang percaya. Tidak hanya sekedar datang ke gereja, datang beribadah, tapi kita berjalan setiap hari menggenapi apa yang Tuhan tetapkan, menggenapi apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita, supaya kita ini sampai garis akhir menyelesaikan semuanya tepat seperti yang Tuhan mau, tepat seperti yang Tuhan inginkan, dan rencana Allah digenapin di muka bumi ini. Dalam perjalanan hidup kita sering mengikuti keinginan daging, kita sering mengikuti keinginan hawa nafsu, keinginan mata, dan itu malah membuat kita jatuh dalam dosa, membuat kita terseok-seok, membuat kita tersandung, membuat kita ngadepin masalah dan persoalan. Tetapi hari ini Bapak Ibu, apapun kondisi Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu alami, apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan itu tetap baik adanya, dan kita butuh Tuhan dalam segala situasi dan keadaan. Tuhan dari dulu kekal sampai selama-lamanya tetap baik adanya. Sekalipun kondisi kita tidak baik, Dia tetap baik. Sekali Dia panggil kita menjadi orang percaya, Dia akan genapin semua rencananya dalam hidup kita, asal kita berjalan sesuai ketetapannya, asal kita berjalan sesuai kehendaknya. Sampai akhir kehidupan kita akan menikmatin sesuatu yang ajaib yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Dan janji Tuhan itu tidak sampai kepada kita kalau kita nih jalan mau kita sendiri. Banyak hal yang terjadi ketika kita memilih jalan kita sendiri, memilih kita bertindak semau kita sendiri, apalagi memilih menjadi lawannya Tuhan, hidup bertindak, berkelakuan bertentangan dengan kebenaran firman, dan di ujungnya kita akan bermasalah, kita akan ketemu masalah, kita akan babak belur, bahkan di ujungnya pun kita tetap butuh Tuhan dan cari Tuhan. Ngapain kita mesti buang waktu? Ngapain di jalan kita harus muter-muter kalau kita bisa jalan bersama Tuhan setiap hari? Bapak Ibu, jalan pakai kekuatanmu, engkau akan terseok-seok, engkau akan tersandung, engkau akan terjatuh, engkau akan babak belur. Hari ini dedikasikan hatimu, pikiranmu, perasaanmu sama Tuhan. Bapak Ibu, dalam kondisi apapun Tuhan pingin kondisi kita ini pulih, supaya ketika kita pulih kita menggenapi rencananya. Kalau hari ini Bapak Ibu ngadapin masa-masa sulit, masa-masa sukar, masa-masa yang tidak tahu jalan keluarnya, jalan terus sama Tuhan. Perhatikan di Yeremia pasal yang ke-30 ayat yang ke-11. Sebab Aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menyertai kita. Realitanya Dia Allah Immanuel, Allah yang beserta kita. Dia menyertai kita, tidak hanya menyertai, Dia mengurapin kita. Tidak hanya mengurapi, Dia tinggal di dalam kita. Dia menuntun kita, Roh-Nya membawa kita kepada seluruh kebenaran. Karena kalau kita nurut sama Tuhan, Roh Kudus akan pimpin kita berjalan dalam kebenaran. Seringkali ketika kita dipimpin jalan kebenaran, kita ditegur, kita ditemplak. Ketika kita mulai diingatkan, kita kadang ngikutin mau kita sendiri, kita berjalan mau kita sendiri. Hari ini meski belajar nurut sama Tuhan, karena Tuhan mau perjalanan hidup kita ini pingin berhasil dan beruntung dalam setiap langkah kita. Tuhan mau seluruh perjalanan kita, keluarga kita, bisnis kita, apapun yang kita ini berhasil dan beruntung. Karena Tuhan menyertain. Bapak Ibu, kalau Tuhan menyertain, siapa yang sanggup melawan kita? Kalau Tuhan menyertain kita, menuntun langkah kita, ya tentunya hidup kita pasti dibuatnya berhasil. Tapi kenapa kok kita nggak berhasil? Kenapa kok kita ketemu masalah?
Karena kita jalan memilih hidup dipimpin oleh keinginan kita sendiri, hidup dipimpin emosi kita sendiri, hidup dipimpin oleh perasaan, dipimpin harga diri. Bapak Ibu, ketika engkau ditegur oleh orang lain, oleh atasanmu, oleh pimpinanmu, oleh gembalamu, oleh bosmu, oleh suamimu, oleh pasangan hidupmu, berapa banyak yang teriak, berapa banyak yang protes, berapa banyak yang komplain. Padahal segala sesuatu diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Tapi ketika harga diri seseorang lebih menonjol, harga diri seorang lebih memimpin, lebih menguasai, tidak suka ditegur, tidak suka dinasihatin, tidak suka dididik, tidak suka dihajar, lebih suka nyalain orang lain, lebih suka cari kambing hitam, lebih suka cari pembenaran diri. Dia takut harga dirinya jatuh. Kalau Tuhan memimpin hidupmu, engkau nurut saja. Tapi kalau engkau dipimpin oleh egomu, dipimpin hawa nafsumu, dipimpin oleh emosimu, dipimpin oleh kedaginganmu, engkau semakin jauh tersesat dan ujung hidupmu akan mengalami kehancuran demi kehancuran. Hidup disertain Tuhan, hidup dipimpin Tuhan. Mazmur pasal yang ke-23. Kalau Tuhan adalah gembala kita, kita ngikut saja. Tuhan jadi pemimpin kita kok. Dia akan pasti menuntun kita pada rumput yang hijau. Sekalipun dia membawa kita ke dalam lembah kekelaman, tetap dia gembala yang baik. Tidak membiarkan domba-dombanya dimakan serigala, domba-dombanya tidak akan pernah di pikirannya Tuhan, di hatinya Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang percaya dibiarkan keleleran, dibiarkan ditelan, dihancurkan, dibinasakan. Tidak pernah ada di pikiran hati Bapa. Justru kita harus ngerti bahwa Tuhan yang menyertai, Dia akan memimpin kita. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Disertai untuk diselamatkan. Tuhan pingin setiap orang itu diselamatkan. Tapi banyak orang lebih memilih dipimpin oleh keinginannya, dan akhirnya berujung pada kebinasaan. Lebih banyak orang memilih untuk dipimpin oleh egonya, hawa nafsunya, sehingga melakukan dosa pelanggaran, melakukan kenajisan, melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Ujungnya binasa. Tapi Tuhan ketika Dia menyertai kita, Dia menyelamatkan kita, tujuannya untuk tinggal kekal bersama Dia untuk selama-lamanya. Sebab bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan, tetapi engkau tidak akan kuhabiskan. Aku akan mengajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Bapak Ibu, Tuhan mau sepanjang hidup kita di muka bumi ini menggenapi rencananya, menyelesaikan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, menggenapi semua ketetapan Tuhan, dan kita menjadi penyambung lidah Allah, menjadi penyambung tangannya Tuhan, sehingga rencananya Tuhan melalui hidup kita digenapi. Karena Tuhan punya maksud dan tujuan. Tuhan akan membawa kita berjalan dalam ketetapannya. Aku akan menghajar engkau menurut hukum. Tuhan mendidik kita lewat ketetapan. Kadang diizinkan persoalan, diizinkan masalah, diizinkan kejadian-kejadian yang tidak enak, diizinkan hal yang buruk terjadi dalam hidup kita, diizinkan kita berjalan di jalan buntu seakan-akan padahal jalannya tidak buntu, seakan-akan kita kecemplung kepada sumur yang gelap padahal sudah ada pertolongan di sana, ada tali yang terulur. Kadang kita diperhadapkan dengan jalan yang sesak dan sempit, nggak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Di momen-momen terendah kita, kadang kita diizinkan di titik terendah supaya kita belajar hukum dan ketetapan Tuhan. Tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu, kata kita Mazmur. Bagus sebenarnya kalau respon kita benar di hadapan Tuhan. Saya melihat orang yang saya muridkan secara orang yang didik secara rohani, mereka dulunya mengalami masalah-masalah yang berat. Setelah mereka ngerti kebenaran, mereka ngerti firman, mereka berjalan dalam kebenaran, mereka akhirnya hidupnya diubahkan. Di masa-masa penantian pemulihan terjadi,
Di dalam keadaan yang sulit itu, Tuhan ternyata ubahkan hidupnya. Bapak Ibu, kalau keadaan sulit terjadi dalam hidup kita, sebenarnya Tuhan sedang urusin hati kita. Tuhan sedang bereskan yang di dalam kita. Saya sudah ngomong berkali-kali, Tuhan mau yang di dalam kita ini sejalan dengan Dia. Sejalan dengan maunya, sejalan dengan kehendaknya, supaya namanya dipermuliakan melalui kehidupan kita. Dan namanya ditinggikan melalui hidup kita. Tapi banyak orang loh, memilih berjalan maunya sendiri, bertindak maunya sendiri, babak belur hidupnya, kacau, ruwet, berantakan, dan tetap ujungnya butuh Tuhan. Semua orang di muka bumi ini butuh Tuhan, perlu Tuhan. Semua orang yang ada di muka bumi hari ini, dia perlu Tuhan, dia butuh Tuhan. Makanya kalau dia nggak cari Tuhan, tetap dia pakai cara apapun, pingin mendekatkan sama Tuhan meskipun caranya salah. Tetapi kekristenan adalah Tuhan yang mencari manusia, supaya manusia ngerti jalannya, menggenapi rencananya di muka bumi ini. Bapak Ibu, kalau diizinkan kejadian buruk dalam hidupmu, aku sudah percaya, aku sudah bertobat, aku sudah puasa, aku sudah pelayanan, aku sudah memberi, kok kejadian hidupku seperti ini? Dengerin baik-baik, semua kejadian buruk itu Tuhan punya maksud dan tujuan supaya kita ini hidup menurut hukum dan ketetapan Tuhan. Perhatikan, aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Tuhan mau loh hidup kita ini berjalan sesuai ketetapan ilahi. Tuhan mau perjalanan hidup kita tepat seperti yang Tuhan mau. Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu jadi orang Kristen hari ini, jadi suami mungkin, jadi istri, jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, jadi apapun lah yang dipercayakan Tuhan dalam menjadi bos mungkin, jadi karyawan mungkin, jadi pelayan Tuhan di gereja. Tetapi engkau gak hidup menurut hukum dan ketetapan Tuhan. Dari kelakuanmu, dari sikapmu, dari tindakanmu, jadi batu sandungan. Dari omongmu jadi batu sandungan. Akhirnya apa? Nama Tuhan yang tidak dipermuliakan. Makanya kita harus diremukkan di bagian ini. Karena semua orang merasa dirinya paling benar. Semua orang merasa dirinya paling berkenan. Semua orang merasa dirinya paling hebat. Semua orang merasa paling berhak masuk surga dan paling berhak diurapin Tuhan. Kalau sudah merasa, itu artinya di dalam hati kita yang harus dibereskan di hadapan Tuhan. Kita harus memilih hidup takut akan Tuhan. Kita harus memilih hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup mendedikasikan hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sampai garis akhir kita berjalan step by step. Kenapa Bapak Ibu belajar firman? Kenapa Bapak Ibu mesti dengerin khotbah? Kenapa Bapak Ibu mesti bangun keintiman dengan Tuhan? Kenapa Bapak Ibu mesti puasa, mesti nyangkal diri, pikul salib, menaklukkan diri kita kepada firman? Supaya hidup kita setiap hari bekerja sama dengan Roh Kudus. Akhirnya kita menghasilkan buah roh dari setiap tindakan dan perbuatan kita. Tidak menjadi batu sandungan, justru menjadi berkat. Kalau hidupmu dikomplain pasanganmu karena kelakuanmu buruk, bejat, jelek, jahat. Hidupmu dikomplain oleh keluargamu karena jelek kelakuanmu, tidak jadi berkat. Kalau hidupmu dikomplain oleh banyak orang karena busuk sikap dan tindak tandukmu, tidak punya etika, tidak punya tata krama, ya bertobat dan berubah. Berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Mulai hidup benar di hadapan Tuhan. Mendedikasikan dirimu hari ini untuk ikut Tuhan sepenuhnya. Bapak Ibu, sekalipun Bapak Ibu mengalami persoalan berat, sakit penyakit, mengalami luka apapun, trauma masa lalu apapun, kondisimu hari ini apapun, datang sama Tuhan. Karena Tuhan mau hidupmu mengalami pemulihan dan kesembuhan. Di ayat yang ke-12 berkata seperti, sungguh beginilah firman Tuhan, penyakitmu sangat parah, sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan. Lukanya tidak tersembuhkan, sakitnya sangat payah, tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat atau bisul kesembuhan yang ada bagimu. Ini udah hopeless, sudah tidak ada pengharapan. Dan akhirnya semua orang meninggalkan, melupakan kau. Di ayat yang ke-14-nya, semua kekasihmu melupakan kau. Mereka tidak menanyakan kau lagi, dicuekin, masa bodoh. Sungguh aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Bapak Ibu, upah dari dosa adalah maut. Upah dari dosa adalah kebinasaan yang kekal. Tapi hari ini masih tersedia kasih karunia-Nya. Bapak Ibu melakukan dosa apapun, datang sama Tuhan, minta dipulihkan, minta disembuhkan, minta dikuduskan oleh darah Yesus. Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan ampuni dosamu.
Kamu melakukan dosa apapun, sejijik apapun, senajis apapun, sejahat apapun datang sama Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu melakukan dosa dan tetap melakukan dosa, udah tahu dosa tapi dilakukan, kamu nggak bertobat, tinggal tunggu waktu loh. Kamu akan ketemu murka Tuhan. Tinggal tunggu waktu. Sebab apa yang kita perbuat, sebab apa yang kita lakukan, kita akan tuainya sendiri. Dari semua tindakan kita ada konsekuensinya. Sebab upah dosa adalah maut. Kamu bikin kesalahan tapi tidak bertobat, tinggal tunggu hajaran yang bengis. Karena kesalahanmu banyak dan dosamu berjumlah besar. Nggak datang sama Yesus, tambah ruwet hidupmu, tambah bonyok hidupmu, tambah babak belur hidupmu. Sudah kondisinya bangkrut malah selingkuh. Kondisi keuangan susah, melakukan kejahatan, nggak mau cari Tuhan. Sudah bikin kesalahan, nggak mau sadar diri dan bertobat, tinggal tunggu waktu saja. Ada ajaran yang sangat bengis datang kepadamu. Nanti engkau akan dibawa babak belur sampai titik terendah. Hari ini daripada babak belur dan mengalami titik terendah, lebih baik bertobat dan berubah. Karena firman ini mengingatkan. Karena firman ini menjadi warning dalam hidupmu. Bertobat hari ini. Ambil keputusan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Cari Tuhan dan kejar Tuhan. Dedikasikan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Orang itu kalau udah sakit penyakit, sudah mengalami luka yang tidak tersembuhkan, sudah nggak ada yang mau tahu, nggak ada yang nanyain lagi, nggak ada yang mau ingat lagi, semuanya melupakan, terus diajar biasanya. Hari ini perlu bertobat dan berubah. Kondisi seberat apapun dalam hidupmu, dengerin baik-baik, datang sama Tuhan. Di ayat yang ke-15-nya, mengapa engkau berteriak karena penyakitmu? Karena kebedianmu sangat payah, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Maka aku telah melakukan semuanya itu kepadamu. Konsekuensi dari tindakan kita sendiri yang tanggung. Apapun Bapak Ibu melakukan dosa, sekalipun orang lain tidak lihat, pasanganmu tidak lihat, gembalamu tidak lihat, Tuhan lihat. Dan cepat atau lambat kamu akan terima konsekuensinya. Hari ini ambil keputusan untuk bertobat. Ketika Bapak Ibu melakukan dosa, melakukan pelanggaran, kamu membuka dirimu dari perlindungan Tuhan. Kamu memposisikan dirimu dari Tuhan, dari pihaknya Tuhan, menjadi musuhnya Tuhan. Sehingga setan bisa gagain hidupmu, setan bisa kuasain hidupmu, setan akan seret kamu jatuh dalam dosa. Bertobat dan berubah, jalan sama Tuhan, hidup diubahkan bersama Tuhan. Hari ini ambil keputusan untuk sadar diri, bertobat. Kita butuh Tuhan dan kita perlu Tuhan. Lihat yang ke-16-nya, tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan. Mulai ada pembelaan ketika engkau bertobat. Dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan. Dan semua orang yang menjarah engkau akan kubuat menjadi jarahan. Ketika Tuhan di pihakmu, Tuhan yang memimpin hidupmu, semua lawanmu akan dibikin tunggang balik, dibikin lari terbirit-birit. Semua yang melawanmu akan habis binasa, lenyap. Orang-orang yang merampokmu, justru mereka akan dirampok balik. Bapak Ibu, ketika Tuhan melakukan pembalikan keadaan, mudah sekali, cepat sekali waktunya. Tapi ketika Tuhan mau rubah hati kita, dibutuhkan kerelaan hati kita, dibutuhkan pertobatan, dibutuhkan kesungguhan hati kita untuk jalan sama Tuhan, untuk diubahkan setiap hari bersama Tuhan dalam kebenaran. Ayat yang ke-17, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobatin luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan, sebab mereka telah menyebut engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhan dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Bapak Ibu, ada kesembuhan. Yesus mati di kayu salib, darahnya tercurah. Sebelum dia mati dibilang it is finished. Sekali bilang it is finished, sebenarnya finish semuanya. Tuhan sudah menebus dosamu. Tuhan akan menyembuhkan luka-lukamu dan sakit penyakitmu oleh bilur-bilurnya. Kita akan disembuhkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Bapak Ibu, bagian kita datang sama Tuhan, bertobat dan berubah. Tuhan akan buat pemulihan. Bapak Ibu, ketika Tuhan pulihkan hatimu,
Tuhan akan pulihkan sakit penyakitmu. Tuhan akan pulihkan keadaanmu. Tuhan akan bawa kamu berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Tuhan akan ubahkan hidupmu dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang akan dibawa. Berjalan dari iman satu pada iman yang dari glory from glory. Di ayat yang ke-19-nya, nyanyian syukur akan terdengar di antara mereka. Juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan dan mereka tidak akan dihina lagi. Tuhan akan bawa kita naik ke dalam kemuliaan yang semakin namanya ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan akan bawa kita mengalami promosi dan peninggian. Bapak Ibu, dedikasikan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Beri hidupmu sepenuhnya sama Tuhan. Jalan terus sama Tuhan. Setiap hari beri pikiran, perasaan, kemauan, kehendakmu kepada Tuhan sepenuhnya. Hari ini masih ada pengharapan. Orang yang sedang mengalami sakit. Saya pernah divonis sakit, saya pikir saya udah selesai hidup saya. Dan ternyata Tuhan belum selesai dengan saya dan Tuhan masih mau kerja dalam hidup saya dan saya semakin dedikasikan hidup saya. Saya mau beri waktu, pikiran, perasaan seluruh hidup saya untuk nyenengin hati Tuhan karena Tuhan masih punya rencana. Saya mau bertanggung jawab dengan hidup saya hari ini apapun yang Tuhan percayakan hari ini. Saya mau lakukan yang terbaik. Saya mau pingin hidup menyenangkan hatinya, hidup mempermuliakan namanya. Bapak Ibu, selama Tuhan belum selesai dengan hidupmu, Tuhan masih akan kerjakan sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Kalau hari ini Bapak Ibu masih hidup, tidak kekurangan satu apapun. Bapak Ibu hari ini hidupmu makmur, sehat, tidak kekurangan satu apapun. Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rencana yang akan digenapi melalui kehidupan kita. Jalan saja sama Tuhan, ngikutin maunya, ngikutin kehendaknya. Dibutuhkan kerelaan hati kita untuk bertobat dan berubah. Udahlah, stop ngeyel, stop ngotot, stop berjuang pakai kekuatanmu sendiri, capek dan lelah. Kalau kita pakai kekuatan kita sendiri untuk melakukan segala sesuatu tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya, lelah. Nanti fokus kita bukan kepada pribadi Tuhan. Kenapa kok Tuhan kita izinkan bekerja sama dengan hidup kita? Kita libatkan Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita ini tahu bahwa semua keberhasilan, semua yang kita capai itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena kemurahan Tuhan. Tapi banyak orang-orang yang angkuh dan sombong, merasa hebat, merasa dirinya benar, merasa dirinya pintar. Padahal hatinya busuk, bejat, dan jahat sekali. Jangan sampai didapatin kejahatan di dalam hatimu di hadapan Tuhan. Kita harus hidup transparan di hadapan Tuhan. Saya temukan ada orang yang sudah pelayanan. Saya temukan orang yang udah Kristen bertahun-tahun, tapi hidupnya tidak murni di hadapan Tuhan. Masih fokus pada dirinya sendiri, masih suka memuji dirinya sendiri, mengagungkan dirinya sendiri. Bapak Ibu, di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa, hanya kita bikin trouble. Kalau Bapak Ibu hidupmu bikin trouble terus, artinya engkau tidak dipimpin Tuhan, dipimpin kedaginganmu, dipimpin hawa nafsumu. Tambah hari tambah ruwet hidupmu. Jalan, dedikasikan pikiranmu, hatimu, perasaanmu sepenuhnya sama Tuhan mulai hari ini. Dan kita akan sama-sama melihat betapa baiknya Tuhan membawa kita mengalami kemenangan dari kemenangan. Bapak Ibu mengalami sakit penyakit apa? Tuhan masih sanggup pulihkan. Bapak Ibu, seburuk apapun, serendah apapun, sepusing semumet apapun lah apa yang Bapak Ibu alami, Tuhan masih ada kok, masih ada pengharapan kok. Saya buktikan sejak saya bertobat sampai hari ini, Tuhan pelihara saya, Tuhan jagain saya, Tuhan urapin saya. Tuhan bawa saya semakin hari semakin mengalami kemenangan demi kemenangan. Hal yang sama terjadi dalam hidupmu Bapak Ibu. Jalan terus sama Tuhan. Jangan pernah menyerah. Sudah mau putus asa, tidak ada gunanya. Kita perlu Tuhan kok. Jangan cari pertolongan dari orang lain. Cari pertolongan dari Tuhan. Jangan mengharapkan manusia, harapkan Tuhan. Dan mulai minta hikmat pengertian yang datangnya dari Tuhan sendiri. Pakai hikmat dan pengertian dalam bertindak bijaksana, ngikutin jalan apa yang Tuhan tetapkan. Bapak Ibu, nanti Tuhan akan koneksi Bapak Ibu dengan orang-orang secara ilahi. Tuhan akan buka jalan. Tuhan tiba-tiba bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan tiba-tiba pakai apapun untuk memulihkan keadaanmu.
Dia Allah yang setia, dari dahulu kekal sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Beri hatimu, pikiranmu, perasaanmu sepenuhnya sama Tuhan. Dia akan muncul dalam kedahsyatannya, membuat hidupmu mengalami pemulihan dan kesembuhan. Amin. Dia tidak pernah berubah, dahulu kekal sampai selama-lamanya. Ada pengharapan, ada masa depan, ada breakthrough dan terobosan. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materikan firman dengan darah anak domba, firman nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman menjadi kehidupan, dan Hamba berdoa setiap orang yang rajin mendengar firman yang Hamba sampaikan, Tuhan berkati, Tuhan bikin breakthrough, Tuhan bikin terobosan dalam hidupnya. Hamba berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh, sehat seperti sedia kala, menggenapi rencana Tuhan di muka bumi. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin, and God bless you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus, we love you, we praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede mianaramo, ikiri mianananamo se, ikiri miananamo so. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu,
Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadimu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.